Dwi, apa yang baru saja terjadi? Ibu dengar kamu marah-marah dengan Dwi. Iya Bu, soalnya tadi saya kesal. Kesal kenapa? Karena saat latihan ibu bercanda terus. Oh gitu, wajar lah kalau kamu kesal. Ibu juga kalau ada di posisi kamu akan berbuat seperti itu. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan dengan Dwi? Saya marah-marah dan tanpa sengaja menyirami untuk pulang. Oh, kamu marah-marah terhadap Dwi. Tapi kamu berbuat itu ada alasannya kan? Iya Bu, berdasarkan latihan saya mengalami itu, tapi ibunya malah bercanda terus. Ya wajar sih kalau kamu begitu ya. Dan ibu menghargai sikap kamu karena tidak berbuat lebih dari itu. Misalnya memukul. Menurut Dwi, tindakan marah-marah tadi terhadap teman, terhadap ibu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas mana yang belum sesuai? Ya, menurut Dwi menghormati antar teman itu penting atau tidak? Penting. Kalau penting, apakah Dwi bersedia untuk memperbaikinya? Bagaimana cara untuk memperbaikinya? Iya. Baik. Terima kasih Dwi. Semangat. Apa yang terjadi saat istirahat tadi? Apakah kamu tahu kamu sedang ada dalam masalah sekarang? Jadi gini Abgan, ibu tuh di sini bukan mencari siapa yang salah. Kita di sini berdiskusi sama-sama untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Dan kita berpikir bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Itu. Ya, tentu kamu tadi saat bercanda senang sekali ya. Tapi apakah kamu tahu yang kamu lakukan itu dapat merugikan orang lain? Sekarang ibu akan berbicara tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang belum kamu tunjukkan? Iya. Setelah kamu bercanda dan menabrak Bu Ayu, apakah kamu telah menghormati orang lain? Belum, saya bercanda, saya tidak berkenan senang, tapi mengorbankan orang lain. Iya. Terima kasih kamu telah mengerti. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan memperhatikan keyakinan kelas dan berperilaku lebih baik lagi. Oh, gitu. Terima kasih Abgan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidnia Fajara, kelas 6 dari SDN Cikarang Timur 12 pagi. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru agar saya dapat mengendalikan diri dan tidak mudah marah karena sikap teman-teman saya, serta saya harus lebih sabar kepada teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrar Fadul Rahmatin Al-Fansuri Hulu, kelas 6 dari SDN Cengkareng Timur 12 pagi. Saya senang sekali berdiskusi dengan ibu guru. Saya mendapatkan pengalaman menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Selanjutnya saya akan menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Cikarang Timur 12 pagi Ibu Hustina SPD, dan yang saya hormati
rekan-rekan guru baik S12 maupun 13 petang. Dan Ibu Tami selaku CGP dari SDN Cengkareng Timur 12 pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat atau melimpah sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi teman sejawat yang ditugaskan kepada Ibu Tami untuk menyelesaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapat sahabatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu, marilah kita mulai kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya marilah kita sama-sama kita dengarkan arahan dan sambutan dari Kepala Sekolah SDN Cengkareng Timur 12 pagi kepada Ibu Kusuma SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di sini yang diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara diseminasi dari CGP calon guru penggerak yaitu Bu Tami. Ya, mohon kepada rekan-rekan semuanya untuk membantu dalam hal pembahasan materi-materi yang didapat sehingga kita juga dapat ilmunya ya. Salawat juga salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada kita dan kita selalu menanti syafaatnya sampai yaumil akhir. Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir dari teman-teman Bu Tami dari SDN Cengkareng Timur 12 dan 13 petang. Juga terima kasih kepada Bu Tami yang mau mengibarkan ilmu-ilmunya kepada kita semuanya. Saya rasa kita kalau untuk mencari ilmu kita cari kemanapun ya, atau kita diam pun sekarang sudah banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapat. Mudah-mudahan apa yang diimbaskan kepada Bu Tami memberikan pencerahan kepada kinerja kita selanjutnya. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua sudah berkenan hadir. Dan mohon maaf bila kurang berkenan perkataan saya atau jamuannya kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kusina SPD yang telah memberikan sambutan untuk kita semua. Baik, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan uraian dari Ibu Tami untuk budaya positif ya. Budaya positif kepada Ibu Tami, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Juju yang telah berkenan membantu saya untuk menjadi MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Marilah kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai karunia dan kenikmatannya hingga kita sama-sama bisa hadir di ruangan yang berbahagia ini. Atas semua nikmat serta pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga
menuju ke alam terang benderang. Di sini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dari SD Cengkareng Timur 12 dan 13 yang sudah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk acara diseminasi dalam memenuhi tugas saya di modul aksi nyata 1.4. Semoga di waktu yang 1 jam ini bermanfaat untuk kita semua. Di awal ini saya akan mencoba, jadi kita di sini sama-sama belajar ya Bu. Saya juga masih belajar. Hanya di sini saya mohon izin untuk meluangkan, untuk memberikan materi yang saya tahu sedikit. Nanti kita bisa sharing. Kalau memang ada dari argumen saya atau pernyataan saya yang kurang tepat, saya mohon untuk diperbaiki, karena di sini saya bukan berarti karena melakukan pendidikan lalu saya merasa sok tahu atau lebih pintar, bukan ya Bapak Ibu ya. Di sini saya hanya berbagi yang sedikit untuk mendapatkan yang lebih banyak dari Bapak Ibu semua. Saya sendiri, Bapak Ibu 10, tentunya 10 tambah 11 dijadikan 1 merupakan akan menjadi sebuah pemikiran yang luar biasa nantinya ya. Langsung saja, aksi nyata budaya positif modul 1.4. Di sini saya juga memperkenalkan angkatan perang saya di sini. Kenapa saya memperkenalkan angkatan perang saya? Karena di belakang saya ada 2 orang ini yang mendukung saya, yang support saya. Ada Bapak Sutrisno ini sebagai fasilitator, lalu di sini ada Budi Kurniati Hidayat. Jadi di belakang saya ada 2 orang hebat ini yang membantu saya. Penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini materi pertama saya tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti dari budaya belajar. Di sini ada 8. Konsep inti dari belajar kita sekarang ada 8 di sini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Lalu disiplin positif. Disiplin positif itu nanti ada beberapa materi lagi, ada beranak pinak lagi. Lalu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini yang sebenarnya Bapak Ibu sudah terapkan, tapi di sini kok kita bisa baru tahu ya nilai kebajikan itu sebenarnya yang kita lakukan sehari-hari itu ada nilainya. Jadi kalau selama ini kita menganggap kita membantu murid terus merasa kita anggap biasa, ternyata itu adalah nilai kebajikan kita. Saya yakin Bapak Ibu tentu sudah melakukan nilai kebajikan ini sehari-harinya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, lalu ada motivasi perilaku manusia, dan yang kelima posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kalau yang menurut saya, bagi saya ini yang sering kita lakukan tapi agak keliru kayak di sini. Karena kita menganggap dalam penyelesaian masalah, kita menganggap dengan sesuatu yang cara kita mengerjakan dari sisi seorang guru saja, sementara dari sisi murid itu tidak. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang melalui prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori, prinsip modern, dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi ini yang sudah sama-sama kita lakukan insya Allah sehari-hari di kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang bisa bantu saya apa itu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Jadi berdasarkan atas kebutuhan murid.
Bukan berarti pembelajaran berdiferensiasi itu kita membeda-bedakan cara belajarnya. Oh, ini kita kata-katakan, ini anak-anak yang ngerti, ini anak yang sedang, ini anak yang pintar. Bukan seperti itu. Pembelajarannya tetap menyeluruh. Itu ilmu yang baru saya dapatkan. Hanya pendampingannya berbeda, perlakuan yang kita berikan berbeda. Walaupun dalam satu kelas. Namun semua itu tetap mengacu pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Yang pertama kayaknya Bu Nur nih yang suka nyanyi profil pelajar Pancasila nih. Ayo Bu Nur, coba tolong bantu saya. Pelajar Pancasila, ayo cepetan. Ayo tolong Bu Nur, boleh? Guru kelas 1 biasanya senang nyanyi kan? Ayo bangun kali ya Bapak Ibu biar gak ngantuk-ngantuk. Sama-sama ya. Menggunakan gerakan kayak gerakan. Ya, 1, 2, 3. Coba berdiri. Mas Andri boleh tolong dibikin. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beralam mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, sekali lagi kayaknya Pak Anu belum semangat. Pak Anu tadi masih ngantuk di belakang. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beralam mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya. Ya. Telat. Sekali lagi Bu Nur. Belum video itu. Itu kan video. Oh iya. Itu lama itu. Baik, terima kasih Bu Nur. Ya ini ya profil pelajar Pancasila. Nah, sekolah kita baru meskipun kelas 3 dan kelas 6 belum menerapkan kurikulum merdeka, tapi kita sudah mengacu pada pembelajaran dengan P5. Yang menjadi miskonsepsi apa? Miskonsepsi tentang teori kontrol di sini adalah yang pertama, selama ini kita menganggap bahwa ilusi guru itu mengontrol murid gitu. Jadi kita tuh yang selama ini kita anggap seperti itu. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita merasa bahwa penguatan positif itu bermanfaat gitu kan. Lalu kita juga selama ini merasa bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Misalnya kamu itu salah gitu, atau kenapa kamu terlambat. Itu kita merasa dengan begitu siswa akan berubah gitu. Sama itu anggapan kita seperti itu. Lalu ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa ya. Biasanya orang dewasa itu merasa lebih tahu, merasa lebih pintar. Lalu sedangkan murid yang masih dalam usia pelajar berhak dipaksa oleh orang tua. Nah, sehingga muncul anggapan bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Nah, sekarang saya mengajak untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, di sini stimulus responnya adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ternyata teorinya adalah bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda, ya kan? Saya yakin Bu Mira dengan Bu Yuni punya kebutuhan yang berbeda. Setiap anak juga punya kebutuhan yang berbeda. Lalu kita semua menganggap bahwa semua orang melihat hal yang sama. Sementara yang kita lakukan adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda.
ya. Misalnya seorang misalnya Bu Yuni atau Bu Mira menggambarkan sebuah mobil. Mungkin mobil yang digambarkan Bu Mira dengan Bu Yuni beda walaupun judulnya sama-sama mobil, ya kan, seperti itu. Lalu stimulusnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dianggap suatu kesalahan. Ternyata teorinya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku baik, perilaku buruk tentu ada tujuannya. Gitu. Lalu orang lain bisa mengontrol diri saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Lalu orang lain, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata tidak, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain juga tidak bisa mengontrol kita. Tapi adalah kita sendiri yang bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau membujuk gagal, akhirnya dipaksa gitu kan. Ayo masuk gitu kan. Terus enggak, gitu. Ayo masuk, ya, itu jadi paksa ya, karena bujukan gagal aja pemaksaan. Nah itu salah. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi. Misalnya saya mengajak Bu Mira, ayo Mira kita keluar gitu kan. Nah terus kita berkolaborasi. Kalau Bu Mira nggak mau, kita cari jalan keluarnya, solusinya seperti apa. Yang menjadi kolaborasi konsensus kita pilihan-pilihan baru. Jika ada pilihan satu, pilihan dua tidak setuju, kita munculkan pilihan baru. Itu adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya. Disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina, ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin itu mendisiplinkan diri, bukan mengharapkan ancaman, bukan karena takut akan ancaman atau berharap adanya reward atau hadiah. Jadi disiplin yang diharapkan adalah disiplin yang muncul dari dirinya sendiri. Jadi siswa diharapkan punya kesadaran sendiri atas kedisiplinan pada dirinya. Bukan karena saya takut terlambat sama guru, takut dihukum, bukan karena saya disiplin takut datang telat lagi supaya nanti dapat hadiah dari guru, bukan. Tapi muncul dari dirinya sendiri. Sebagai pendidik, nah tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini tugas kita Bapak Ibu yang menjadi sebagai seorang pendidik untuk dapat mengajak anak-anak kita mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal untuk memotivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai kebajikan itu apa saja? Ini nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini ada profil kajian Pancasila, Ibo Primary Year Program, lalu keterampilan hidup atau life skill. Profil pelajar Pancasila, misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lalu ada Ibu Primary Year Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai
menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ada contoh kebajikan yang ketiga, keterampilan hidup, life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak mendengarkan orang lain, dan memberikan apa yang terbaik dari dirinya. Ini merupakan contoh dari nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak dan harus dapat kita terapkan. Dimulai dari diri kita sendiri dulu, baru kita dapat memberikan dampak pengimbasan kepada teman-teman dan juga kepada murid. Materi pertama selesai. Sekarang kita melanjut ke kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang akan kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan apapun usaha terbaik yang akan kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apapun yang kita lakukan pada dasarnya adalah agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ini adalah merupakan salah satu dari tujuan hidup kita. Nah, kebutuhan dasar manusia, apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Setiap manusia punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia, boleh dibantu Bu Mira, apa saja kebutuhan dasar manusia? Boleh dibantu, ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, makanan. Ada semua kebutuhan dasar manusia dari mana? Ya. Apa saja? Makanan. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Terima kasih Bu Mira, ya. Terima kasih. Boleh minta contohnya? Siapa ya saya minta contohnya? Bu Yuni kayaknya. Bu Yuni boleh minta contoh kebutuhan dasar manusia yang pertama, yaitu bertahan hidup. Contoh dari bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Baik, terima kasih ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Saya yakin semua punya, merupakan ingin memenuhi kebutuhan dasar seperti ini, ya. Tolong buatkan, kalau kasih sayang dan rasa diterima itu contohnya apa? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok setiap individu. Ya, terima kasih buat Tika, ya. Rasa diterima, ya, buat Tika merasa diterima kan? Diterima ya, di sekolah, di lingkungan sekolah diterima, di keluarga diterima. Itu adalah rasa ingin diterima sebagai yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Rasa ingin diterima, lalu dipedulikan. Setiap orang tentu ingin dipedulikan, nggak mau dicuekin kan ya Bapak Ibu ya? Nggak mau. Begitu pula juga anak-anak kita, ya. Kalau anak-anak kita pengen punya keinginan yang diungkapkan, misalnya Bu izin bertanya, nah, itu didengarkan pendapatnya, gitu, agar anak tersebut memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima, berbagi, lalu kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, ya. Jangan kalau dalam suatu bagian, dalam satu kelompok ada satu yang misalnya, saya yakin semua orang yang ada dalam satu bagian, contohnya gini, di dalam kelas kita ini ada suatu komunitas. Nah, semuanya tentu ingin memiliki rasa untuk diterima, di sini, ya. Nggak ingin yang datang terus dicuekin, ya, tidak ada di sini, ya. Lalu penguasaan saya nggak tahu Pak Nur, tolong bacakan Pak Nur. Alhamdulillah kebahagiaan.
Penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Baik, terima kasih Pak Nur. Harga diri, keinginan untuk dianggap ya, dianggap ada gitu. Lalu memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Sekarang tinggal ada dua lagi, kebebasan dan kesenangan. Ya, kebebasan merupakan contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Siapa di sini yang sudah merasa bebas? Sudah memiliki rasa kebebasan? Bebas ya. Kayaknya hanya Pak Misan yang memiliki rasa kebebasan ya. Bebas ya. Tentunya di sini ingin memiliki rasa kebebasan karena itu merupakan kebutuhan kita, kebutuhan dasar manusia. Mandiri, memiliki pilihan, bebas milih ya, boleh bebas milih. Ya, lalu kesenangan. Kesenangan ini bermain, humor, antusias, dan tertawa. Punya kesenangan kesenangan? Kebutuhan dan kesenangan? Ayo kita tertawa semua. Ya, terima kasih sudah tertawa. Ya, itu adalah kebutuhan dasar. Kesenangan merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia, ya. Sekarang lanjut kita kepada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi ini terbagi menjadi dua, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik tentunya yang berasal dari dalam diri kita, motivasi yang karena kesadaran diri sendiri, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu merupakan contoh motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu motivasi ekstrinsik yang dari luar ya, itu juga contohnya untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain ya. Jadi reward ya, penghargaan dari orang lain. Jadi yang dilakukan, apa yang dilakukan ada harapan, karena ada harapan untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan reward, itu motivasi ekstrinsik. Lalu juga apa yang dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Nah, lalu ada lagi yang disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang ada dalam diri sendiri karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasi intrinsik ini biasanya lebih melekat, lebih apa ya? Kalau seseorang sudah memiliki motivasi intrinsik, ini akan dilakukan tanpa mengharapkan apapun, gitu. Untuk menjadi yang diinginkan, apa yang dilakukan karena kesadaran sendiri, karena untuk menjadi apa yang diinginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau motivasi dari intrinsik itu biasanya tidak mudah hilang, sedangkan ekstrinsik, kalau misalnya contohnya ingin menghargai, ingin mendapatkan reward atau imbalan, saat tidak ada reward atau tidak ada imbalan, maka tidak akan dilakukan olehnya, gitu. Akan kecewa akhirnya apabila tidak mendapatkan itu, ya. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Maka akan ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Hukuman misalnya tidak terencana atau tiba-tiba. Ini ada perbedaan nih. Jadi ada yang namanya hukuman, lalu ada yang namanya konsekuensi, dan ada yang namanya restitusi. Kalau hukuman itu biasanya memang sepihak, langsung kalau melanggar langsung dikenakan hukuman. Lalu ada konsekuensi. Konsekuensi itu apa ya? Peraturan yang sudah disepakati, lalu ada konsekuensinya nih, ada hukumannya, sama seperti hukuman juga. Lalu ada restitusi. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba.
Lalu hukuman murid tidak atau apa yang akan terjadi tidak dilibatkan, serta bersifat satu arah. Ya, kalau hukuman bersifat satu arah. Hukuman juga berupa hukuman fisik, bisa berupa hukuman fisik atau berupa psikis. Jadi hukuman fisik misalnya kalau anak terlambat lalu disuruh jalan jongkok, gitu kan. Lalu atau hukuman psikis misalnya, kenapa kamu terlambat terus sih kamu? Nah, itu juga merupakan hukuman psikis yang diterima oleh anak. Ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi berdasarkan kesepakatan kelas, kalau kalian terlambat, apa konsekuensinya? Ya, itu merupakan konsekuensi. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman. Meskipun ini sebuah konsekuensi, tetap murid itu tidak akan merasa nyaman. Lalu sikap guru selalu memonitor murid. Ini merupakan bagian dari konsekuensi. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bagaimana nih kita dalam memperbaiki kesalahan murid yang sudah dilakukan, contohnya ya, itu kita dengan cara restitusi. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Sekarang saya mau bertanya, misalkan nih, kalau ada anak yang datang terlambat lalu disuruh jalan jongkok, itu merupakan hukuman, restitusi atau konsekuensi? Hukuman, baik. Lalu ada anak yang terlambat, tetapi kita lakukan pendekatan, namun disesuaikan dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan kita, kalau terlambat berarti kamu harus berdiri di depan kelas. Itu merupakan sebuah konsekuensinya. Dan restitusi. Kalau restitusi itu ada 3 langkah. Sekarang posisi kontrol guru ini ada 5. Ada sebagai penghukum. Ayo, siapa yang sebagai guru, yang jadi guru tugasnya sebagai penghukum? Lalu pembuat merasa bersalah. Lalu ada guru yang sebagai teman, ada guru yang sebagai pemantau, dan ada guru yang tugasnya sebagai manajer. Tergantung situasi ya Pak ya. Jadi terkadang kita harus jadi penghukum, terkadang sebagai pembuat bermata salah, terkadang kita menjadi teman, terkadang kita jadi pemantau, dan terkadang sebagai manajer. Ya, kita lanjutkan ke materinya. Tetapi bentar, saya sedikit lagi menambahkan. Posisi sebagai penghukum, biasanya guru ini sukanya menghukum murid. Misalnya ada murid yang terlambat, kamu datang terlambat. Kenapa sih kamu datang terlambat, gitu kan? Sana jalan jongkok, yang datang terlambat jalan jongkok misalnya. Atau yang datang terlambat lari. Itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Lalu posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kamu kan terlambat terus sih, kan maksudnya jam 7. Kenapa sekarang baru datang? Itu contoh pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah atas apa yang diperbuatnya. Sebagai teman gini, ayolah, kenapa sih kamu, ayolah kamu jangan terlambat terus. Nah, itu bisa diajak berteman gitu. Atau ayolah kamu jangan terlambat lagi. Itu posisi sebagai teman. Sebagai pemantau ya hampir sama dengan sebagai pemantau. Dia kamu terlambat lagi. Kemarin dia terlambat, sekarang terlambat. Itu contoh sebagai pemantau. Terus sebagai manajer perlakuannya beda. Misalnya Yuni, kenapa kamu datang terlambat? Iya Bu, soalnya saya habis sama ibu saya disuruh jagain adik dulu gitu kan. Jadi saya terlambat. Oh, jadi kamu terlambat karena jagain adik. Ya iyalah, memang kalau jagain adik, kalau waktunya tidak diperhatikan bisa terlambat gitu. Terus keyakinan kelas mana yang kamu
Apa kamu sadar kalau kamu sudah melanggar keyakinan kelas gitu? Iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas, saya tidak tertib misalnya. Baik, kalau kamu paham, kalau kamu telah melanggar keyakinan kelas, apa yang harus kamu lakukan? Ya, saya tidak akan mengulanginya lagi Bu. Itu posisi sebagai seorang manajer. Jadi murid merasa nyaman, tapi mengakui kesalahan dan akan melakukan perbaikan dari kesalahan tersebut. Itu posisi sebagai manajer. Ini contohnya seperti ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa yang terlambat datang sekolah. Kalau guru sebagai seorang penghukum, biasanya dia akan diberikan hukuman kepada murid, entah itu jalan jongkok, entah itu keliling, entah nggak boleh masuk kelas. Itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Nah, diharapkan kita tidak ada di posisi ini ya Bapak Ibu ya. Kita sudah bisa memanajerial emosi kita. Lalu pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu guru. Itu sehingga bu merasa iya ya bu ya, saya salah ya bu ya. Pada dirinya akan down, akan merasa merasa bersalah gitu kan. Nah itu adalah contoh guru yang membuat merasa bersalah. Lalu contoh guru yang sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu guru ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini posisi sebagai teman yang bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Lalu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Besok kamu datang ke sekolah, jangan terlambat lagi. Ini contoh sebagai pemantau. Lalu sebagai posisi kontrol sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ini contoh guru sebagai manajer. Sampai di sini bisa ya Bu Pak tentang 5 posisi kontrol guru. Sekarang saya ingin bertanya sedikit. Ketika ada siswa yang sedang upacara lalu tidak memakai dasi, saya minta tolong diterapkan posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Tolong Bu Yuni menghadapi murid yang tidak yang tidak memakai dasi saat upacara. Posisi kontrol sebagai penghukum itu gimana? Pada saat upacara, jika anak tidak memakai atribut lengkap, itu dihukum berdiri di depan bersama Dewan Guru. Istimewa ya, muridnya sudah berdiri di depan bersama guru dia. Kira-kira apa yang akan terjadi pada anak ini kalau disuruh berdiri di depan? Akan ada rasa malu ya, ada rasa merasa bersalah ya, dan yang paling tidak anak ini akan merasa mentalnya juga akan psikisnya kena ya, psikisnya akan kena. Saya minta contoh sebagai manajer, ibu dosen terhadap siswa yang tidak memakai dasi saat upacara. Baik, tolong Bu Ana, posisi sebagai manajer. Manajerial. Oke, kalau seandainya saya jadi seorang manajer dan melihat tindakan murid yang tidak memakai atribut pada saat upacara, mungkin saya akan menanyakan, sudah berapa kali kamu tidak menggunakan dasi? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira Senin yang akan datang, apa kamu akan menggunakan dasimu kembali atau mengulang kesalahan yang sama? Baik, terima kasih. Di sini Bu Ana sudah menstabilkan suasana dulu ya, sehingga
anak itu tidak langsung ketakutan nih bahasa kita seperti itu. Jadi Bu Ana bertanya dulu ya, apa kesalahan kamu? Nah, itu sudah baik sekali ya. Di sini berarti menurut saya teman-teman sudah bisa ya menerapkan 5 posisi kontrol guru ya. Jadi dari kelima posisi kontrol ini sebagai manajer yang sebaiknya kita lakukan. Rasa kecewa dengan kamu. Nih, jadi gini, ada saya kecewa dengan kamu. Nah, saya kecewa dengan kamu. Dari sikap ini posisi kontrol apa yang sedang kita yang harus kita lakukan? Yang sedang dilakukan. Saya kecewa dengan kamu. Nah, posisi kontrol sebagai apa ini? Penghukum, membuat rasa bersalah. Nah, lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tuh tidak pernah benar melakukannya. Di sini posisi kontrolnya sebagai nih 5 posisi kontrolnya kita kembalikan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Pemantau itu contohnya seperti ini, mengingatkan pada peraturan. Kalau pemantau, ya, saya kecewa dengan kamu. Iya, pembuat merasa bersalah juga. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Ayolah lakukan demi bapak dan ibu guru dan teman. Sebagai teman. Baik, berarti materi posisi kontrol dulu sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Bisa diulangi, posisi kontrol dulu itu ada berapa Bapak Ibu? 5. Coba perlombaan berapa aja. Lima posisi kontrol guru ada 1 penghukum, 2 membuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan terakhir manajer. Terima kasih Pak Anu Gamantiu. Anu Gamantiu. Oh, Anu Gamantiu. Pak Anu. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut kepada materi yang terakhir, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan ini ya, keyakinan kelas di kelas masing-masing setiap belajar. Biasanya kita menerapkan keyakinan kelas di awal tahun pelajaran ya. Ayo kita buat keyakinan kelas sama-sama bersama muridnya. Ya, Bapak Ibu sudah ya. Keyakinan kelas yang kita lakukan bersama anak-anak tentunya atas keterlibatan anak-anak, bukan hanya pemikiran guru maunya A, B, C, D, tidak seperti itu. Tentu Bapak Ibu bertanya juga kepada anak-anak, ayo keyakinan kelas apa, kita sepakati kita maunya seperti apa gitu. Misalnya kalau ada murid yang saya mau masuk jam 7 pulang jam 8, nah kan itu nggak bisa ya, nggak sekolah. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas gitu? Itu namanya keyakinan, bukan peraturan. Nah, perbedaannya adalah dalam pembentukan keyakinan kelas di sini bersifat abstrak ya, lalu berupa pernyataan universal yang datangnya dari anak-anak murid atau
anggota dalam kelas tersebut terlibat. Lalu dibuat dalam pernyataan positif, ya tentunya pernyataannya positif, misalnya datang tepat waktu gitu, atau ya yang positif, datang tepat waktu, atau hadir seutuhnya, hadir sepenuhnya gitu. Hadir sepenuhnya itu maksudnya apa? Kalau kita berada di kelas, ya sepenuhnya kita berada di kelas, fisik dan pikirannya kita ada di dalam kelas, itu contoh hadir sepenuhnya. Jangan yang kalimat negatif, misalnya peraturannya datang jam 6.30 lalu bikin keyakinan kelas jam 7, nah itu kan negatif ya, tidak pas. Lalu sedikit saja agar mudah diingat, kayak tadi hadir sepenuhnya, disiplin, kerjasama, kolaborasi, itu yang mudah diingat oleh anak-anak. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, ya keyakinan kelas ya kita buat sesuai dengan kondisi kelas. Kelas kita seperti apa, lalu murid-muridnya tuh kondisinya seperti apa gitu. Kalau misalnya ya jadi dibuat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita sendiri. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas, ya. Kalau kita mau buat keyakinan kelas, ya semua warga di kelas. Biasanya setiap anak menempelkan tuh pendapatnya, memberikan pendapatnya. Saya ingin keyakinan kelas, saya ingin kelas seperti ini. Saya ingin kelas yang serius tapi santai. Saya ingin kelas yang saling berkolaborasi, bekerja sama gitu, gotong royong, misalnya seperti itu. Jadi bukan atas keinginan gurunya. Keyakinan kelas yang ibu buat adalah 1, tidak boleh datang terlambat. 2, di kelas tidak boleh makan. Itu merupakan suatu peraturan baliknya, bukan keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini segitiga restitusi. Hubungannya dengan yang tadi hukuman, lalu apa tadi aku bilang? Ada apa? Sebelum restitusi hukuman, konsekuensi ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini restitusi. Restitusi kita biasanya sebagai guru memiliki berbagai macam masalah. Nah sekarang kita coba mengatasi masalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi kita menyebutnya sebagai ya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan kelas. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atas dasar agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita harapkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lalu bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi tersebut? Menstabilkan identitas, ya. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu adalah suatu proses dalam pembelajaran. Bagaimana caranya? Ini pertama, berbuat salah itu wajar. Oh iya, nah memang berbuat salah itu wajar. Ibu juga sering berbuat salah, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu contoh kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang ketiga, kamu berhak merasa seperti itu. Ini contoh proses dalam menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, bagaimana untuk menstabilkannya? Setelah kita melakukan
validasi tindakan yang salah, lalu kita stabilkan dulu. Setelah kita menstabilkan, baru kita validasi, maaf salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contohnya, lalu bisa juga dengan menanyakan apakah kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, ya kan? Lalu yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat ini, biasanya buat anak yang ya dalam kalimat-kalimat restitusi seperti itu. Lalu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lalu menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Jadi setelah siswa itu melakukan kesalahan dari tahap ini, misalnya siswa melakukan kesalahan, misalnya kayak tadi siswa tidak saat upacara siswa tidak menggunakan dasi. Lalu kita menstabilkan identitas dulu dalam menanganinya. Misalnya kan bertanya, kenapa kamu tidak bawa dasi gitu. Lalu jawabnya, Bu, maaf saya tidak bawa dasi, ketinggalan gitu. Nah, kita menstabilkan identitasnya dulu. Oh, kamu ketinggalan, ya wajar lah kalau memang ketinggalan. Karena lupa, ya Bu, saya nggak bawa dasi karena saya lupa ketinggalan di rumah. Oh, kamu lupa, wajar lah kalau memang kamu lupa. Setiap manusia kan biasanya lupa. Lalu kita validasi tindakan yang salahnya. Tentu kamu punya alasan ya kenapa kamu bisa lupa. Ya Bu, alasan saya karena saya terburu-buru bangun kesiangan. Baru yang ketiga, misalnya menanyakan keyakinan kelas. Nah, sekarang kamu tidak pakai dasi itu, apakah ada keyakinan kelas yang tidak kamu berbuat? Iya Bu, saya tidak melaksanakan keyakinan kelas karena saya tidak tertib, misalnya seperti itu. Jadi kembalikan lagi karena tidak tertib. Nah, setelah itu bagaimana selanjutnya? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Itu ada pada tahap menanyakan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi itu ada 3 langkah, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan kelas. Sampai sini Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Ada tanggapan, ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Mungkin ada usulan lain dalam menanggapi dalam penerapan segitiga restitusi dari Bapak Ibu. Pak Anu mungkin mau ada pendapat lain? Cukup. Ibu-ibunya Bapak silakan. Baik ya. Jadi budaya positif ini memang sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah menganggap sudah dilaksanakan dalam keseharian. Tapi mungkin karena ibu merasa itu hal yang biasa, cuma begitu aja. Padahal itu adalah nilai-nilai positif baik dari Bapak Ibu semua dalam penerapan sehari-hari. Nah, di sini saya mengingatkan diri saya, juga mengingatkan Bapak Ibu bahwa apa yang sudah kita lakukan, nilai positif baik yang sudah kita lakukan selama ini, agar kita menjadikan itu sesuatu yang baik dari diri kita, agar kita bisa termotivasi untuk dapat meningkatkan kembali. Yang penerapan segitiga restitusi, saya rasa Bapak Ibu juga sudah mempraktekannya dalam keseharian, dalam menghadapi anak murid ya. Namun itu bukanlah sesuatu hal yang receh, tapi itu hal positif baik dari diri kita ya. Jadi sehingga kita dapat menerapkan itu dalam sehari-hari saat kita melaksanakan tugas. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesionalan, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana menjalankan dirinya sebagai among atau manajer
yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Itu saja yang saya dapat sampaikan, Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya di sini kita belajar bersama saya melakukan banyak kesalahan atau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lalu saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia berkenan menginventariskan waktunya ya untuk menambah budaya positif dalam diri kita. Jadi saya sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tami yang sudah memaparkan budaya positif. Mudah-mudahan kita terinspirasi ya, bagaimana kita menjadi seorang guru, sebagai manajer, sebagai teman, sebagai pembuku. Jangan ya, iya, manajer aja dan sebagai teman. Baik, Bapak Ibu, acara kita sudah selesai. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf bila ada kurang dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Mislah dari SDN Cengkareng Timur 13 petang. Setelah saya mengikuti destinasi yang disampaikan oleh CGP Ibu RR Sri Hidayati Utami, saya menjadi paham bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Saya juga jadi mengerti nilainya kebajikan dan bagaimana menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih Ibu Tami.